Alhamdulillahilladzi ja'ala awakhir Ramadan itqan minan nar wa ja'ala fiha nuzul lailatul qadri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Min alamati iqamatil haqq laka fi syai' idamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nata'ij. Hadirin yang mulia, afatul ibadah al-futur. Ibadah adalah jalan hidup yang Allah tetapkan untuk kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka orang beriman, orang muslim adalah orang yang meletakkan kedua kakinya di jalannya para nabi-nabi dan rasul. Jalan nabi-nabi dan rasul yang dibawa kepada umatnya adalah jalan amal. Apa itu jalan? Itulah siratal mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sosok nabi adalah membawa kita kepada siratal mustaqim. Semakin lahir dan batin kita mengikuti kehidupan nabi lahir dan batin, berarti kita berada di jalan yang lurus. Nah, bagaimana hadirin kita bisa sampai kepada kehidupan Nabi? Harus melalui ulama. Wasilahnya, asbabnya. Kita butuh pembimbing. Kita butuh suasana. Kita butuh teman-teman yang soleh. Tiga ini. Imam Ghazali mengatakan, untuk perbaikan diri kita menuju Allah, kita butuh mursyid yang soleh, pembimbing yang soleh, butuh teman yang soleh, butuh suasana yang soleh. Nah, kalau jalan hidup yang Allah pilih untuk kita adalah jalan amal, maka di dalam jalan amal ini tersimpan semua penyelesaian masalah. Hajat-hajat dan kebutuhan kita pun di dalam amal. Kalaulah Allah tetapkan jalan hidup kita amal, tapi penyelesaian masalah hidup kita itu dengan duit, susah. Nggak mampu kita. Jalan hidupnya amal, tapi masalah rezeki itu bukan di dalam amal, di dalam perkara yang lain, ya susah. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Berapa banyak rezeki yang tercantum di dalam Al-Qur'an, sebelumnya itu adalah ayat amal ibadah. Berapa banyak ayat-ayat amal ibadah, akhirnya itu adalah rezeki. Seakan Allah memberikan isyarat kepada kita, kalau kamu sungguh-sungguh dalam amal ibadah, jangan takut masalah rezeki. Jangan takut masalah rezeki. Ini kita punya kakak ini datang dari Wasior untuk ambil anaknya di sini. Salah satu model ibadah ada dua. Hablum minallah, langsung hubungannya dengan Allah tanpa asbab, tanpa hubungan dengan makhluk. Tapi ada juga ibadah yang namanya hablum minannas, yang berhubungan dengan Allah itu lewat makhluk. Itu yang disebut dengan akhlak. Masuk cabangnya adalah muamalah dan muasyarah. Dan untuk menghasilkan sifat akhlak itu, amalan disebut dengan khidmat. Khidmat itu adalah amalan menyenangkan orang lain.
memudahkan urusan orang lain. Nah, ini kita punya abang dari Osior ini, kita tawari khidmat di pondok ini selama satu minggu. Sebetulnya bukan 1 minggu, 1 hari saja, karena dia bilang, saya tanya, kapal lagi ada lagi kapan? Katanya besok. Bagaimana kalau Bapak di sini dulu 1 hari, ada khidmat untuk pondok di sini? Siap Maulana. Ternyata ada berita simpang siur, 1 minggu lagi tidak ada kapal besok. Maka beliau buat keputusan siap khidmat 1 minggu di sini. Ternyata ada kapal berita. Sabung Nusantara kemarin. Tetap beliau istiqomah dengan niatnya. Biarkan anak-anak pulang, saya mau khidmat di sini. Kalau kerja proyek di luar, 1 hari dapat 200-300 ribu. Jadi kalau 10 hari lebih kurang 3 juta. Maka 1 minggu 10 hari khidmat ini, zahirnya tidak dapat duit. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki diberi, ketenangan diberi. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah menolong hamba semasa hamba itu menolong saudaranya. Tatkala beliau mau menolong pondok ini, mau membangun pondok ini, mau penyempurnaan pembangunan tehel di pondok, kelihatannya nggak dapat duit, tapi pasti dapat, pasti. Tapi tidak nampak dapatnya itu. Banyak orang dapat duit banyak, hilang. Dapat duit banyak, nggak bisa buat apa-apa, banyak masalah. Karena amalannya rusak. Hajat-hajatnya tidak terpenuhi, punya duit banyak, hajat tidak terpenuhi, punya duit banyak masalah. Hilangnya masalah, hajatnya terpenuhi tanpa duit, itu kita tidak bisa melihat itu. Ini diperlukan keimanan. Yang itikaf 10 akhir Ramadan ini usahakan melek bengi, enggak tidur malam. Tidurnya siang aja. Melek bengi kita tiap malam. Munajat, muraqabah, baca Quran, zikir, salat. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Tengah-tengah malam itu Allah cucurkan rahmat yang khusus. Ruhaniyah kita dibimbing oleh Allah. Pintu-pintu gaib dibukakan oleh Allah. Ilmu laduni diturunkan oleh Allah. Malam tidak tidur, subuh ada pengajian, sholat subuh tidak tidur juga. Dibuka ada pengajian ulama, tidak tidur juga, dengar lagi, lawan nafsu. Yang kasih tidur itu Allah, bukan malam. Kalau Allah menghendaki kita tidak tidur, biar malam nggak bisa tidur. Nah hadirin jemaah subuh sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kedua kaki kita ini harus tegar di atas jalan amal. Artinya apa? Kita harus kuatkan amalan kita. Kita harus kuatkan amalan kita. Amal ibadahnya dikuatkan. Apa hasilnya kalau amal ibadah kita kuat? Ibadat ki kuat se dua kubur hogi ahlak aigi. Dengan kekuatan ibadah Allah kasih 2 bonus. Doa-doa kita dikabulkan, amal kita dipercantik oleh Allah. Doa-doa kita dikabulkan, amal-amal kita dipercantik oleh Allah Ta'ala. Itu targetnya. Jadi kalau kita puasa, sholat, zakat, haji, kita harus kontrol 2 sisi ini. Terkabulkan gak doa-doa saya? Coba lihat efek daripada puasa. Setelah Allah terangkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beberapa ayat lagi, setelah itu Allah berikan hasilnya.
efek puasa datang takwa. Nah, takwa itu kekuatan ibadah. Jadi kalau ibadah kita kuat, datang takwa. Apa itu takwa? Kesiapan dalam diri kita untuk amalkan agama dengan sempurna. Terus hasilnya apa kalau kita dapat takwa? Jadi Allah bilang setelah ibadah puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadaku, aku di mana? Katakan aku dekat. Jadi efek daripada amal ibadah yang kuat, kita akan mencapai maqam muqarrabin. Kita akan semakin dekat dengan Allah. Maqam muqarrabin itu enggak ada yang lewati. Muqarrabin itu bertingkat-tingkat, tapi itulah maqam semua hamba Allah. Allahnya itu tatkala tukang sihir dipanggil oleh Fir'aun untuk menantang Nabi Musa, tukang sihir bilang apa? Kami dapat apa wahai Fir'aun kalau kami menang? Apa jawaban Fir'aun? Kamu akan menjadi orang dekat, kamu akan menjadi orang-orang yang dekat dengan aku, kata Allah. Dekat dengan raja. Ya kan? Nah, terus kalau kita dekat dengan raja, dekat dengan Allah, gimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hubungannya nih, hubungan ayatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memenuhi hajatnya tatkala dia minta kepada aku. Jadi supaya hajat-hajat kita itu dipenuhi oleh Allah, kita perlu satu tahapan jadi orang yang dekat dengan Allah. Contohnya ya, kalau kita dekat dengan bupati, ini contoh saja. Kira-kira kita minta sama bupati dikasih nggak? Kalau kita dekat sama orang tua kita, kalau kita minta dikasih nggak? Walillahi masalul a'la. Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi dari itu. Kalau kita dekat sama Allah, kita minta sama Allah, Allah kasih nggak? Nah ini yang mau kita capai di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita hasilkan maqam muqarrab. Bagaimana kita semakin dekat dengan Allah, rindu dengan Allah, bersahabat dengan Allah, mesra dengan Allah, berlama-lama berduaan dengan Allah. Ini maksudnya itikaf ini. Tanpa ada keperluan yang terdesak, cepat kembali ke kamar, ke bilik, kembali ke kamar, muraqabah, zikir, baca Quran, munajat, salat. Dengan menghadirkan fadilah-fadilah, jangan dengan hati tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada penyakitnya dalam ibadah ini. Nah, ini berapa banyak tadi pembukaan itu. Masuk kepada inti poin pembahasan pagi ini bahwa ada penyakit dalam ibadah itu. Apa penyakit dalam ibadah? Al-futur. Apa itu futur? Bosan. Apa? Bosan. Apa penyakitnya? Bosan. Santri juga baca Quran bosan, menghafal Quran bosan, tabligh juga 3 hari tiap bulan bosan, itikaf bosan. Ini penyakit dalam ibadah. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomah dalam amal. Yang dikehendaki apa? Istiqomah dalam amal. Dan istiqomah. Yang penting istiqomah. Karena istiqomah itu lebih baik daripada ribuan karomahnya wali-wali. Istiqomah menghafal Quran sampai selesai. Ya Din, semoga Allah berkahi. Alhamdulillah sudah selesai ini. Istiqomah sudah selesai. Sekarang mempersiapkan sampai Siman Kubro. Setelah Siman Kubro tanya Ustaz apa lagi Maulana, saya sudah Siman Kubro. Khidmat 1 tahun di pondok. 1 tahun istiqomah. Jangan di tengah jalan pergi lari kayak teman-teman kamu. Adab. Jangan hanya pintar menghafal tapi nggak punya adab, nggak punya etika. Nggak bersyukur sama orang yang jadi asbab kalian jadi hafiz Quran. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Yang tidak bersyukur sama manusia, nggak bisa bersyukur sama Allah. Nah hadirin, Bapak Saudara dan para santri sekalian Allah SWT, ini ada bimbingan dari ulama
min alamati iqamatil haq. Masuk lagi pada topiknya. Laka fi syai' alamat Allah Subhanahu wa taala menegakkan kamu, Allah taala memposisikan kamu dalam suatu adalah dia mengekalkan kamu, idamatuhu iyyaka fihi ma'husulin nata'ij. Dia mengekalkan kamu dalam perkara tersebut dengan disertai hasil yang nyata. Jadi alamat tanda memposisikan Allah pada diri Anda, tanda Allah memposisikan diri kamu dalam sesuatu amalan, tanda Allah menempatkan kamu pada satu amalan adalah dia mengekalkan kamu dalam amalan itu yang disertai dengan hasil yang baik. Kita daftar nih ingin jadi tahfiz Quran, ya kan? Tanda Allah terima kita menjadi hafiz Quran, maka kita istiqomah belajar sampai selesai. Itu belajar sampai selesai dan kelihatan hasilnya semantu bro. Jadi ini bukan sekedar hafiz saja dan bukan sekedar dalam amal-amal agama saja, termasuk dalam perkara asbab. Kita misalnya jualan pisang goreng, kita misalnya jualan telur asin, atau misalnya kita jualan minyak wangi atau jualan minyak. Dalam aktivitas apa saja, tanda Allah menyertai kita dalam kesibukan itu. Allah beserta dengan kita memposisikan kita dalam amalan kesibukan itu, bahwa kita istiqomah dengan amalan itu. Dan hasilnya kelihatan. Jadi syarat amalan yang kita buat itu la yasbiquha asyar'u. Syariat tidak mengatakan kalau yang kita sedang bergelut itu adalah amalan yang jelek, amalan yang bertentangan dengan syariat, amalan yang dicela oleh syariat. Kalau kita jualan babi, jualan minuman keras, jualan gaplek, nah itu kalau kita istiqomah menjualnya, ya nggak beres. Syaratnya kesibukan kita itu adalah sesuai dengan syariat. Salimut tabak. Juga kita punya tabiat ini selamat. Tabiat kita itu selesa dengannya. Maka di saat itu kita jangan pindah, cari pekerjaan yang lain. Kita jangan pindah dari punya asbab, tinggalkan asbab. Dari tidak punya asbab, kita nggak punya asbab nih, nggak banyak sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan amal. Tapi dengan kita sibuk dengan amal ini, istiqomah amalan kita, dan hasilnya kelihatan. Kita nggak mengharap sama makhluk, kita nggak minta sama makhluk, ya kan? Nah, dalam posisi-posisi seperti itu, termasuk kita itikaf. Nah, tatkala kita itikaf setahun, 2 tahun, ternyata itikaf kita ini bisa lancar dan kelihatan hasilnya. Kedekatan kita kepada Allah, terjaga amalan-amalan kita. Nah, apapun amalan atau kesibukan yang kita sedang bergelut di dalamnya dan kita istiqomah dengan amalan itu dan nampak hasilnya, jangan tinggalkan amalan itu. Jangan kita pindah kepada kesibukan yang lain. Binafsihi, dengan diri kita sendiri. Hatta yakunal haq alladhi adkhalahu fiha huwa alladhi yatawalla ikhrajuhu minha. Sampai Allah yang keluarkan kita dari amalan itu atau dari kesibukan itu, sebagaimana awalnya Allah yang masukkan kita dalam amalan itu.
Allah yang beri kita taufik untuk buat amalan itu sehingga kita bisa iktikaf, kita bisa keluar 3 hari, kita bisa keluar 4 bulan, kita bisa masuk di pesantren, kita bisa buka toko, kita bisa berkebun. Itu tanpa taufik dari Allah bisa? Bisa nggak? Sampai Allah yang keluarkan kita dari situ, sebagaimana masuknya kita di situ dengan taufik Allah. Penting ini. Jadi Allah yang keluarkan kita, jangan nafsu kita. Ini dalam kehidupan pesantren banyak terjadi. Kehidupan kita sehari-hari banyak terjadi. Santri masuk di pesantren, udah bosan, hasilnya nggak kelihatan, lambat hafalannya, lari dari pondok. Mending minta izin, gak minta izin, lari, pindah pondok lain. Semaunya pindah, gak minta izin. Jadi jangan kita pindah dengan nafsu kita sendiri. Ya Allah, masukkan aku di tempat yang baik, keluarkan aku di tempat yang baik. Jadi masuk di tempat yang baik artinya masuk dengan Allah. Keluar di tempat yang baik artinya keluar dengan Allah. Setiap langkah demi langkah Nabi tidak biarkan kita ikut nafsu kita. Ada syariat di situ, ada hukum Allah di situ. Siapa yang bisa laksanakan itu? Orang yang membesarkan hukum, orang yang mengagungkan hukum Allah. Siapa yang bisa mengagungkan hukum Allah? Orang yang kenal Allah. Oh, perintah bupati aja kita nggak mau nyalahi. Perintah polisi aja kita takut, kita akan taati. Perintah dokter kita taati. Kenapa perintah Allah kita tidak taati? Karena kita tidak kenal Allah. Nggak ada kebesaran Allah di hati kita. Nafsu yang ada. Jadi sekali lagi, makhraj yang baik, tempat keluar yang baik itu adalah antakhruj minhu billah la binafsika. Kamu keluar dari kesibukan kamu. Kamu keluar dari amalan kamu itu dengan Allah, bukan dengan nafsu kamu. Jadi tandanya kita keluar dengan Allah, dengan izin Allah melalui siapa? Melalui siapa? Pembimbing ruhaniah kita. Melalui ustadz kita, melalui syekh kita, mursyid kita. Itulah kata Allah dalam Al-Quran supaya dapat takwa itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan besertalah dengan orang-orang yang benar dalam ketakwaannya. Ikuti dia. Gak akan sampai kita kepada Allah tanpa melalui mereka-mereka yang sudah dekat sama Allah. Ya bisa, siapa kita? Gak ada apa-apanya kita. Al-barakah ma'aka birikum. Keberkahan beserta dengan orang-orang tua-tua kamu. Orang tua dalam amal. Ini yang pertama. Aw min hatif min indi rabbik. Yang kedua, tandanya kita keluar dari tempat itu, dari asbab itu, dari amalan itu dengan Allah adalah ada bisikan di hati kita. Bisikan dari Allah. Itu akan mungkin kalau hati kita itu sudah bersih dari kesan-kesan materi dan kebendaan. Kita dibisiki oleh Allah terus. Kamu buat ini, kamu jangan buat itu. Nah, kalau kita belum mampu sampai ke makom itu melalui siapa tadi? Pembimbing. Makanya dalam setiap kegiatan aktivitas kita, buat atau tidak buat, kita lapor dulu ke ustadz kita, lapor ke mursyid kita, lapor ke syekh kita, lapor ke pembimbing kita. Boleh nggak saya buat ini? Boleh nggak saya buat ini? Jadi Pak Anwar, paham? Kalau tidak kita nafsu terus. Saya dulu sering contohkan kisah Mufti Taqi Usmani. Saya langsung ikut majelisnya dan beliau menyampaikan kisah beliau. Ulama besar di Pakistan, Mufti Azam. Pandai bahasa Arab, bahasa Inggris. Justice di Pakistan, hakim.
Beliau mau ngarang ini kitab Fathul Mulhim bahasa Arab, syarah daripada kitab Sahih Muslim. Tapi untuk diberi konsentrasi supaya tidak terganggu, dia ingin tulis di depan kamarnya. Kalau bahasa Arabnya itu mamnu'ud dukhul, don't disturb bahasa Inggrisnya, jangan mengganggu saya. Tapi beliau tidak menulis dulu itu tulisan sebelum bertanya sama syekhnya. Syekh, boleh nggak saya tulis di depan pintu kamar saya tulisan begini-begini? Maka syekhnya bilang jangan. Tidak perlu ditulis begitu-begitu. Tulis karena Allah, mengarang karena Allah. Kalau datang tamu ketok pintu, itu Allah yang kirim. Tinggalkan dulu tulisan kamu, sambut tamu yang datang. Akhirnya dia tidak jadi menulis di pintu kamarnya, taat sama mursyidnya. Padahal dia ulama besar, masih mencari orang lain yang akan membimbing dia dekat dengan Allah. Apalagi katong kita ini. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah kita dalam satu amal. Kalau Allah tidak posisikan kita dalam amalan, Allah istiqomahkan kita dalam amal itu, berterusan kita buat amal. Tapi satu lagi, harus nampak hasilnya. Mahusulin nata'ij, beserta istiqomah kita dalam amal, kelihatan hasilnya. Hasilnya itu apa? Contohnya kalau kita dalam menyebarkan ilmu, tabligh, mengajar, alamatnya adalah ta'limuhu lillah. Ini penting. Kita kalau ngisi ceramah, ngajar di pesantren, buat kajian, khutbah, ya kan? Tabligh keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan misalnya. Apa tandanya Allah Ta'ala memposisikan kita dalam amalan itu? Allah suka dengan kita, Allah ridho dengan kita. Satu, ta'limuhu lillah, mengajarkan ilmu agama karena Allah, bukan karena amplop, bukan karena cuan. Wa nafa ibadallah, dan bermanfaat, masyarakat mendapatkan manfaat dengan ilmu kita, dengan pengajaran kita. Wazud fi dunya, yang ketiga, tatkala kita mengajar, menyebarkan ilmu ini, zuhud dengan dunia. Kita tidak cenderung kepada dunia. Itu alamat itu. Tapi kalau kita ngajar, kita ceramah, makin cinta pada dunia, makin mewah-mewah kehidupan kita. Waraghbah fi ma indallah. Dan alamat Allah yang posisikan kita di tempat itu, tandanya adalah kita semakin rindu, gairah kepada apa yang ada di sisi Allah. Bukan di tangannya orang-orang kaya, bukan di sisi pengurus masjid. Wa tawaddu, juga ada sifat rendah diri dan di kita. Wa sabr ala jafa'il muta'allimin. Saat kita belajar nih, tandanya Allah ridho sama kita jadi santri. Kita sabar dengan kekerasan ustadz-ustadz kita. Kita sabar dengan kekerasan teman-teman kita di pondok. Jalan terus, apapun yang terjadi, pantang mundur, going on, jalan terus sampai selesai. Begitu, tandanya Allah senang dengan kita, Allah ridho dengan kita, Allah tempatkan kita memang di situ. Allahu Akbar. Jadi demikian hadirin dan para santri sekalian. Jangan kita pindah sana, pindah sini, rubah sana, rubah sini dengan nafsu kita. Lihat, kalau ada sifat-sifat itu dalam diri kita muncul, tandanya Allah senang dengan kita. Allah lindungi kita, Allah bimbing kita dalam amalan itu. Yang kedua, tadi mengenai penyebaran ilmu. Sekarang mengenai asbab orang-orang dunia ini. Idza aqamakal haq fit tajrid. Contohnya sekarang, kalau Allah posisikan kita di dalam tajrid. Tajrid itu apa? Tidak sibuk dengan dunia.
Tidak sibuk dengan dunia. Kita berada pada posisi ini tidak sibuk dengan dunia. Gimana? Falzimil bab. Kita tegar di dalam bab itu. Kita tidak sibuk dengan dunia. Keluar, ngajar, sedekah sama orang, sibuk dengan dakwah, ta'lim, zikir, ibadah, khidmat. Maka kita tegar di dalam bab itu. Wa tahullu bil adab hatta yuftah laka albab. Sampai Allah bukakan kepada kita pintu khusus, khazanahnya Allah datang kepada kita. Ini sebagian besar kita ini mau coba-coba bab itu tapi nggak tegar, goyang sedikit ada masalah, kemudian sibuk. Yang tadinya misalnya belum kawin, tadi sebelumnya belum punya pekerjaan yang tetap, istiqomah dalam dakwah, tapi tergiur dengan tawaran dunia, ambil pekerjaan dunia yang banyak memakan waktu ke sana, nggak keluar lagi, nggak bisa keluar lagi 40 hari tiap bulan atau tiap tahun nggak bisa lagi 4 bulan. Sudah kawin nggak bisa keluar lagi. Ini kejadian di lapangan seperti itu. Terakhir, alamatu iqamatihi iyyaka fihi. Salah satu alamat kita perlu kontrol. Ada nggak alamat Allah posisikan saya di tempat itu, Allah posisikan saya di amalan itu? Husulun nata'ij, yaitu kelihatan hasilnya. Kelihatan hasilnya. Dan setiap amalan ada hasilnya. Dan setiap amalan ada targetnya. Kita perhatikan itu target dari amalan itu. Wujud apa tidak dalam diri kita. Jadi jangan asal buat amal, tapi kita koreksi sendiri, evaluasi. Ada nggak sifat-sifat wujud pada diri saya? Yaitu tarakki fil ahwal wal maqamat. Yaitu dalam setiap amalan yang kita buat, ahwal kita meningkat. Makom kita bertambah hatta tablugan nihaya, sampai kita di makom yang akhir, yang puncak. Nah, apa itu yang disebut dengan makom? Nih perhatikan, kita itikaf nih, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita harus perhatikan tujuan itikafnya apa. Itu buah daripada itikaf ini kemana larinya nanti. Nah, dilihat itu ada nggak hasil buah itu. Makom kita harus perhatikan. Makom itu apa? Kalau kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita itikaf, kita keluar 3 hari 4 bulan, itu ada makom yang dikehendaki daripada amalan-amalan zahir itu. Makomnya apa? Nah ini perhatikan. Pertama, at-taubah. Ada nggak wujud dalam diri kita itu sifat taib, sifat orang yang suka bertobat dari dosanya, menyesal di atas dosa-dosanya. Wujud nggak tangisan-tangisan kita memikirkan dosa-dosa kita dalam perjalanan kita menuju Allah lewat program dakwah, talim dan zikir ini? Ada apa tidak itu rasa taubat? Nyesal nggak dengan dosa-dosa kita? Menangis nggak kalau ingat dosa kita? Takwa. Setelah taubat, takwa. Mulai hati-hati melihat, hati-hati berbicara, hati-hati mendengar, hati-hati cari nafkah. Takwa, istiqomah. Ini penjabarannya luas lagi. Kita tidak bahas di sini. Ini hanya menjelaskan tentang apa itu makomat yang perlu kita hasilkan dengan amal-amal ini. Ya, taubat, takwa, istiqomah, zuhud, tidak cinta dunia, warak meninggalkan yang tidak apa-apa, takut ada apa-apa. Warak, khauf, rasa takut kepada Allah, roja, rasa harap kepada Allah, ridho dengan ketetapan Allah, taslim, menerima apa saja yang telah diputuskan oleh Allah, ikhlas, sidq, tumaninah, ketenangan hati, muraqabah, selalu merasa dilihat oleh Allah 24 jam, merasa diawasi oleh Allah, merasa dekat dengan Allah, musyahadah, seakan-akan melihat Allah dengan mata kasat kita, seakan-akan. Jadi kita melihat dengan basirah hati kita, ma'rifah, pengenalan Allah, ma'rifatullah. Dan setiap makom-makom ini ada ilmunya, ada amalnya, dan ada halnya. Itu pun perlu diperhatikan. Ilmunya kita sudah ada sedikit banyak tahu apa itu zuhud.
Apa itu takwa? Ya kan? Tapi amalannya gimana? Setelah beramal akan jadi hal. Hal itu jadi sifat, jadi pembawaan kita. Nah ini perlu mujahadah dan tangisan. Wassallallahu ta'ala ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.